Pada software exam, di sini modul yang kita gunakan adalah Apache dan MySQL. Di sini kita jalankan dua-duanya. Setelah exam PP-nya sudah berjalan dan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan juga, setelah itu kita membuka software NetBeans atau aplikasi NetBeans. Setelah aplikasi NetBeans sudah terbuka, di sini saya akan menjelaskan project TA yang saya buat, yaitu project yang bernama Project TA SPKI Hub. Di sini project yang saya buat adalah sistem keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode AHP. Jika di-run, hasilnya akan seperti ini. Pada aplikasi NetBeans yang sudah kita buat, jika dijalankan, tampilan halaman login pada aplikasi NetBeans tersebut adalah seperti ini. Pada tampilan login, diminta admin untuk memasukkan username dan password, yaitu dengan username yang sudah kita buat. Jika belum terdaftar untuk login, maka admin bisa melakukan register. Contohnya di sini seperti setelah admin melakukan register dan mengklik tombol simpan, maka data admin akan disimpan oleh database. Dan klik kembali untuk memasukkan username dan password yang telah dibuat. Setelah memasukkan username dan password, admin bisa login untuk masuk ke halaman utama. Jika gagal, maka admin harus mengecek sesuai dengan register yang ia input tadi di dalam register. Jika login berhasil, admin akan masuk ke halaman menu utama. Dalam menu data karyawan, saya akan menambahkan karyawan dengan nama, yaitu dengan nama Ronaldo, dengan ID nomor 07. Di sini saya akan menjelaskan penilaian bobot karyawan yang bernama Ronaldo, yaitu pada kriteria ke-1 disiplin, kedua presensi, ketiga nilai sikap, dan keempat adalah skill atau kemampuan. Nah, pada kriteria ke-1 Ronaldo, subkriterianya adalah dia orangnya sangat disiplin, dan presensi Ronaldo, dia orangnya adalah selalu masuk. Dan pada nilai sikap kerja sama tim, Ronaldo diberi nilai 70. Dan pada skill dan kemampuan, Ronaldo memiliki skill sangat tinggi, maka data akan disimpan. Jika ingin mengedit, maka akan melakukan seleksi pada tabel, kemudian mengubah dengan klik tombol ubah. Maka di sini kita bisa mengedit. Misalnya di sini tambahkan kosong atau dikurangkan salah satu dari data ini. Setelah selesai mengubah data, klik tombol ubah. Jika batal, klik tombol batalkan atau batal. Selanjutnya, di sini ada menu kriteria.
atau pengaturan prioritas kriteria. Pengaturan prioritas kriteria ini disesuaikan dengan kepentingan dari kriteria tersebut. Seperti contohnya, kepentingan ke-1 adalah disiplin, kepentingan kedua adalah presensi, kepentingan ketiga adalah sikap kerjasama tim, dan kepentingan 4 adalah skill. Di sini akan kita hapus kembali database-nya. Kita susun secara ulang. Kriteria 1 sangat disiplin, kedua presensi, dan kriteria ketiga kita cantumkan sikap kerjasama tim. Kriteria keempat, di sini kita simpan skill dan kemampuan. Dilakukan penyimpanan. Dan data kriteria ini akan tersimpan ke dalam database secara otomatis, sesuai dengan urutan kepentingan prioritas kriteria tersebut. Selanjutnya, setelah mengatur pengaturan prioritas kriteria, maka selanjutnya akan melakukan pengaturan prioritas pada subkriteria. Pada menu pengaturan prioritas subkriteria, kriteria ke-1 yaitu disiplin. Subkriteria sangat penting ke-1 adalah sangat disiplin. Subkriteria sangat penting kedua adalah disiplin. Subkriteria cukup penting ketiga adalah cukup disiplin. Subkriteria biasa keempat yaitu tidak disiplin. Pada subkriteria presensi, sangat penting ke-1 adalah selalu masuk, dan sangat penting kedua adalah izin, dan biasa ketiga adalah bolos. Kepentingan bobot sikap kerjasama tim atau subkriteria ketiga, yaitu subkriterianya nilai lebih dari 80, maka karyawan tersebut dianggap sikap kerjasamanya proaktif. Jika nilai lebih dari 60, maka karyawan tersebut dianggap aktif. Dan jika sikap kerjasama tim kurang dari 60 atau sama dengan 60, maka karyawan tersebut dianggap pasif. Pada kepentingan skill atau kemampuan, sangat penting ke-1 subkriterianya adalah sangat tinggi, sangat penting kedua adalah tinggi, skill cukup kepentingan pada subkriteria ketiga adalah cukup tinggi, dan skill subkriteria yang keempat adalah biasa. Di sini kita akan simpan. Setelah data tersimpan ke dalam database, kriteria akan diurutkan sesuai dengan kriteria ke-1 sampai dengan kriteria terakhir, yaitu keempat. Di sini dijelaskan bahwa nama kriteria ke-1 disiplin, kedua kriteria presensi, ketiga kriteria sikap kerjasama tim, dan keempat kriteria skill atau kemampuan. Jika ingin mengedit atau mengubah, bisa diklik tombol ubah. Jika ingin membatalkan seleksi, maka bisa diklik batal. Jika ingin mendelete tabel atau mengatur pengaturan prioritas subkriteria dari ulang, bisa diklik tombol hapus. Setelah melakukan penilaian pada pengaturan prioritas subkriteria, setelah memasukkan data karyawan dan menyimpannya di dalam database, setelah itu sudah melakukan pengaturan prioritas kriteria dan pengaturan prioritas subkriteria, maka selanjutnya dilakukan seleksi. Klik tombol menu seleksi, kemudian kita mulai penilaian karyawan dengan metode AHP. Diklik tombolnya. Pada nomor ID karyawan 1 yang bernama Andre, di sini kita akan mulai perhitungannya. Diklik tombol mulai hitung, maka hasilnya akan keluar dalam total penilaian, yaitu Andre sebesar 0,20. Disimpan ke dalam database.
Selanjutnya ID kedua bernama Erik, mulai hitung. Maka hasil total penilaian Erik adalah 0,17. Dan selanjutnya ID nomor 3 adalah Zuhri dengan total penilaian adalah 0,96. Dan yang keempat, nama karyawan bernama Eni dengan total penilaian 0,90. Dan yang baru kita isi tadi yaitu Ronaldo dengan total penilaian 0,93. Disimpan. Setelah semua data ke dalam database dan perhitungannya sudah selesai semuanya, maka kita di sini akan mengklik update table untuk mengeluarkan penilaian yang telah dinilai. Maka di sini akan diterangkan bahwa nomor ID ketiga yaitu Zuhri dengan total nilai hasil penilaian yang sangat tinggi yaitu 0,96 di kategori ranking pertama. Dan yang kedua, nomor ID 07 yaitu namanya Ronaldo dengan total hasil penilaian 0,93 di ranking kedua, dan begitupun seterusnya. Maka jika sudah hasil ranking ini keluar, kita bisa melakukan cetak laporan. Di sini ada 4 pilih data cetak laporan, yaitu data karyawan, data laporan prioritas kriteria, data laporan prioritas subkriteria, dan data laporan hasil. Di sini kita akan cetak data laporan data karyawan. Dalam data laporan, di sini tertulis urutan data karyawan sesuai dengan ID yang kita masukkan tadi. Dalam laporan prioritas subkriteria, subkriteria diurutkan dari K1 sampai dengan K4 sesuai dengan isian form yang tadi kita buat. Dan laporan subkriteria di sini akan dibuat tabel sesuai dengan laporan subkriteria. Dan pada laporan hasil seleksi di sini tertulis ranking satunya adalah Zuhri, dan keduanya adalah Ronaldo, dan ketiganya ini, dan keempatnya adalah Andre, dan kelimanya adalah Erik. Setelah melakukan perhitungan, di sini terdapat menu logout untuk mengeluarkan aplikasi.